Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 571-575. Mari kita mulai bisnis, Jericho Lee tidak ingin mendengar pujian tersebut. Orang-orang menyesuaikan suasana hati mereka dan duduk tegak. Setelah beberapa saat, Dou Shuai meminta masyarakat untuk menyerahkan tumpukan dokumen tersebut kepada publik. Jika Anda mempunyai keberatan, Anda dapat mengajukannya agar Anda dapat membicarakannya. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Haha, sebenarnya kita tidak perlu bertanya apa yang kita maksud. Menurutku Tuan Li bukan tipe orang yang tidak punya semangat. Yin Yao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anggota keluarga lainnya menggema, itu benar. Tuan Li dapat membuat keputusan tanpa diskusi apapun. Dengan menurunnya ketujuh keluarga tersebut, semuanya telah menggantikan posisi ketujuh keluarga tersebut. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Ini saja sudah membuat mereka merasa berterima kasih kepada Jericho Lee. Tentu saja, mereka bukanlah penjahat yang berubah pikiran untuk sementara. Jericho Lee melambaikan tangannya, tidak. Karena ini kerjasama, kita harus berdiskusi dengan baik. Jika terjadi perselisihan setelahnya, itu tidak baik untuk semua orang. Selain itu, kerjasama ini bersifat jangka panjang. Saya tidak ingin menjadikannya mustahil. Agar kita bisa bekerja sama karena perbedaan kepentingan. Meskipun dia tidak mengkhawatirkan kesenjangan antara keluarga-keluarga ini karena kepentingan mereka, atau bahkan berpaling dari orang lain, demi perkembangan perusahaan di masa depan, yang harus dia lakukan adalah menghilangkan bahaya tersembunyi sejauh mungkin. Dia tidak punya banyak waktu untuk membereskan masalah perusahaan setiap hari. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Mereka tidak menyangka Jericho Lee begitu banyak bicara. Mereka mengira Jericho Lee terkenal ketika dia masih muda, dan dia adalah seorang guru surga. Dia harus bangga dengan bakatnya dan tidak pernah memperhatikan keluarganya. Hasilnya, Jericho Lee tidak mengalami masalah itu sama sekali. Kali ini, kekaguman mereka terhadap Jericho Lee semakin kuat. Tanpa terlihat, kesan Jericho Lee di hati mereka semakin meningkat. Dou Shuai, Jericho Lee menatap Dou Shuai. Dou Shuai mengangguk kepada semua orang dan berkata, saya tidak akan membicarakan omong kosong lagi. Sebagai produk utama Rende, produk turunannya masih dalam pengembangan. Namun dengan produk ini saja, Rende ditakdirkan untuk berkembang ke China. Dengan cara ini, pola Provinsi Huizhou sepenuhnya terselesaikan, dan Jericho Lee benar-benar melakukannya ketika saya tiba di Provinsi Huizhou, saya adalah satu-satunya. Dengan bantuan 7 keluarga, perusahaan Rende akan menempati semua pasar di Provinsi Huizhou di kecepatan yang lebih cepat, dan tumbuh menjadi perusahaan terbesar di Provinsi Huizhou, yang merupakan hal yang pasti. Segera. Dalam jangka waktu lain, saya akan memiliki modal mutlak untuk mencari keadilan dari keluarga Rong. Dengan kemampuan Dou Shuai, saya khawatir dalam 2 atau 3 bulan, perusahaan Rende akan memiliki kemampuan untuk memancarkan nasional pasar. Saat itu, saatnya dia menginjakkan kaki di jalan Beijing. Sejak itu, nama Guru Li bergema di seluruh negeri dan mengejutkan dunia seni bela diri. Beberapa hari kemudian, badai berangsur-angsur mereda, dan Jericho Lee telah kembali ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok untuk melanjutkan magangnya. Pada hari ini, Yang Ping dan He Longyan di kantor kardiologi sangat senang menerima seorang lelaki tua. He Longyan dengan gembira bertanya, Direktur Yin, Anda sudah berada di sana selama lebih dari setengah tahun. Ada apa? Apa panen kali ini? Mendengar ini, lelaki tua itu langsung menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jangan bilang, itu aktivitas yang sangat lancar, tapi aku tidak menyangka suasana hatiku sedang buruk. Bab 572. Oh, ada apa? He Longyan dan Yang Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan duduk di kursi di sampingnya. Awalnya, saya pergi ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian medis. Semuanya berjalan dengan baik. Saya mempelajari semua yang seharusnya saya pelajari. Tapi saya tidak menyangka bahwa hanya seminggu sebelum saya kembali ke rumah, Li Zixin, lelaki tua itu, memprovokasi saya di depan sekelompok orang, mengatakan bahwa dia memberikan kontribusi terbesar pada proyek medis ini. Saya hanya akan mematikannya. Nama orang tua itu adalah Yin Qiang. Dia biasanya baik kepada orang lain. Kali ini dia bahkan mengatakan hal-hal lama. Menurutku dia sangat marah. Li Zixin. Itu nama yang familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Wajah Yang Ping penuh keraguan. He Longyan segera menjawab dan berseru, apakah Li Zixin dari negara dingin itu? Tepat. Yin Qiang mengangguk. Wajah He Longyan tenggelam. Saya selalu mendengar bahwa Li Zixin memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Di tahun-tahun awalnya, dia telah mencapai bidang pengobatan Ming. Dikabarkan bahwa dia baru-baru ini mencapai tingkat pengobatan alami yang lebih tinggi. Tetapi reputasi moral orang ini sangat buruk. Sombong dan sombong. Dia bahkan ikut serta dalam kegiatan ini. Alas Yin Qiang menghela nafas, dia adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok di negara bagian Han. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Aku hanya tidak menyangka dia akan menudingku, dan nadanya sangat lancang.
Saat itu, dia bukan satu-satunya yang mengikuti kegiatan tersebut. Para dokter dari seluruh dunia dipermalukan di depan umum. Yin Qiang tidak bisa menahan napas. Saat itu, dia bertengkar dan hampir menjadi satu kelompok. Sungguh orang yang sombong. Kapan saya sendirian di Tiongkok? Yang Ping sangat marah. Memang benar Li Zixin memiliki kemampuan, tetapi menurutnya keterampilan medisnya tidak lebih baik daripada Direktur Yin, bukan? Direktur Yin, Anda adalah seorang dokter alami. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang dokter kecil di negara dingin bukan karena dia meremehkan Li Zixin, tetapi karena Yin Qiang telah menjadi dokter alami lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia menjadi terkenal jauh lebih awal dari Li Zixin, dan keterampilan medisnya hanya akan lebih tinggi dari Li Zixin. Bagaimana Li Zixin dan dia bisa angkat bicara? Aku tidak tahu. Yah, tidak ada gunanya marah pada orang seperti itu, Yin Qiang menggelengkan kepalanya. Di usianya, kemarahannya hanya bersifat sementara. Dia tidak bisa bertarung dengan Li Zixin sampai akhir. Sebaliknya, dia kehilangan mukanya sendiri. Li Zixin tidak ingin menjadi nakal, dia ingin menjadi nakal. Direktur Yin, istirahatlah dulu, dan saya akan mengatur tempat untuk Anda, kata Long Yan sambil tersenyum. Sebagai pakar kardiologi terkenal di Tiongkok, Yin Qiang bukanlah seorang dokter di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, melainkan direktur nominal Long Yan, yang diundang ke rumah sakit dengan susah payah. Sesekali, dia datang ke rumah sakit untuk berobat. Sebagai eksistensi di samping dokter suci, Tian Yi telah mewakili eksistensi otoritatif di bidang medis. Orang-orang seperti itu dicari di mana-mana. Yah, Yin Qiang mengangguk dan keluar dari kantor, mengambil beberapa langkah untuk bersantai. Tepat setelah keluar dari kantor, seorang pria parubaya, sekitar 40 tahun, mendatangi Yin Qiang. Dia sangat terkejut dan berkata, Guru Yin, kapan kamu kembali? Baru hari ini, kembalilah dan lihatlah, kata Yin Qiang sambil tersenyum. Jangan katakan apapun saat kamu kembali, agar para siswa bisa bertemu denganmu. Nada suara pria itu sedikit mengeluh, tapi dia masih tersenyum dan menatap Yin Qiang dengan sangat hormat. Yin Qiang melambaikan tangannya, tidak perlu terlalu merepotkan, aku belum terlalu tua untuk berjalan. Guru, kamu bercanda, kata pria itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, percakapan berubah, Guru, ada sesuatu yang ingin disampaikan siswa kepada Anda. Apa masalahnya? Yin Qiang tiba-tiba melambaikan tangannya. Pria itu tercengang. Saat dia ingin membuka mulut, dia melihat seorang pria datang tidak jauh darinya. Yin Qiang segera berjalan sambil tersenyum. Lao Yao, aku akhirnya menunggumu. Direktur Yin, saya tidak bilang jangan tunggu saya, pengunjung itu menggelengkan kepalanya. Yin Qiang melambai dan memimpin orang-orang ke kantor, Lao Yao, orang-orang sedang menunggu di dalam. Ayo, masuk. Yao Sun menganggukkan kepalanya dan memasuki kantor. Pria parubaya di satu sisi mengerutkan kening dengan curiga dan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Ping dan Helong Yan, yang sedang mengobrol di kantor, sangat gembira melihat Yao Sun. Tuan Yao, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Helong Yan tampak bahagia dan penuh rasa hormat. Ah, Tuan Yao, saya hanya seorang dokter kardiopulmoner biasa, Yao Sun melambaikan tangannya. Meskipun dia berkata demikian, dia wajahnya penuh kebanggaan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Setelah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, Anda memiliki pencapaian yang luar biasa di bidang jantung dan paru-paru. Anda kelas 1 di dalam dan luar negeri. Jika kamu bukan seorang master, siapakah yang menjadi master? Yang Ping berkata sambil tersenyum. Saya tersanjung, kata Yao Sun dengan sedikit udara di wajahnya. Ini. Wajah tersenyum Helong Yan menjadi kaku, dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Sejujurnya, apakah kondisi Tuan Yao sedikit lebih tinggi? Tinggi. Tidak juga. Yao Sun mengerutkan bibirnya dengan tidak setuju. Pada saat ini, Yin Qiang berkata, Lao Yao, Anda baru saja kembali ke Tiongkok. Faktanya, dekan dia telah memberi Anda perawatan yang sangat baik. Bahkan di Tiongkok, hanya ada sedikit rumah sakit yang dapat menandinginya. Seperti yang Anda ketahui, kondisi medisnya di Tiongkok tidak cukup, tetapi lebih dari cukup. Gaji tahunan jutaan dan jutaan, yang mana agak sulit. Terlebih lagi, apakah Anda kekurangan uang sebanyak itu dalam kemampuan Anda? Dia juga tahu sesuatu tentang Yao Sun. Yao Sun telah terlibat dalam penelitian kardiopulmoner di luar negeri selama bertahun-tahun, dan dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Dia dulunya rukun, tetapi pengobatan di luar negeri mahal, jadi hanya ada sedikit kasus yang bisa diberikan kepadanya untuk terlibat dalam penelitian medis. Jadi Yao Sun berencana untuk kembali ke rumah, dan dia tahu Helong Yan haus akan bakat, jadi dia menjadi mak comblang dan memperkenalkan Yao Sun kepada Helong Yan. Namun, Yao Sun sudah terbiasa dengan gaji tinggi di luar negeri. Dia tidak puas dengan gaji tahunan Helong Yan sebesar 600.000 dan meminta gaji yang lebih tinggi. Yao Sun adalah pria yang sombong. Setelah melihat kondisi medis rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, dia memandang rendah orang-orang di rumah sakit tersebut. Dia mengira tidak ada orang yang memiliki keterampilan medis yang sama dengannya di rumah sakit, jadi dia cukup tidak puas dengan gaji 600.000 yuan. Dia menganggap gaji tersebut merupakan penghinaan terhadap keterampilan medisnya. Ya. Menurutku, kemampuan seperti apa, gaji seperti apa, dengan keterampilan medisku, yang tidak sebanding dengan gaji tahunan 1 juta.
Lao Yin, menurutmu 600.000 itu banyak di Tiongkok, tapi menurutku tidak. Saya sebenarnya tidak kekurangan uang ini, tetapi 600.000 bukanlah nilai saya. Jangan mempekerjakan orang jika Anda tidak mampu membelinya. Terus terang, dia berpikir bahwa nilainya harus lebih tinggi, dan gajinya harus sesuai dengan kondisi medisnya. Keterampilan, kalau tidak dia akan merasa malu. Hal ini membuat Yin Qiang mengerutkan kening, dan Helongyan dan Yang Ping mengerutkan kening, dengan sedikit kemarahan di hati mereka. Berapa 600.000 yang bukan nilai Anda? Mengapa Anda tidak mempekerjakan seseorang jika Anda tidak mampu membelinya? Apakah maksud Anda harus menghasilkan jutaan gaji tahunan agar layak mendapatkan status mulia Anda? Sombong sekali. Bab 573. Helongyan sangat marah dan ingin berkata, dalam hal ini, rumah sakit kecil pengobatan tradisional Tiongkok saya tidak dapat meninggalkan Anda, Buddha ini, pergi saja. Tapi dia menahannya, karena jika dia mengatakan itu, dia akan merobek wajahnya. Guru. Pria parubaya itu mau tidak mau menyela. Dia menatap Yao Sun dengan marah, mengira orang ini cukup gila. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Guru, ada sesuatu yang mendesak yang harus saya sampaikan kepada Anda. Yin Qiang melihat ke arah Yao Sun. Perkataan Yao Sun barusan membuatnya marah. Jika dia tidak dikultivasikan sepanjang waktu, dia akan menyerah. Ada apa, katamu? Suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak ingin berbicara dengan Yao Sun lagi. Pria itu melirik Helongyan dan Yang Ping di sampingnya. Guru, seorang dokter yang sangat berkuasa telah datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok akhir-akhir ini. Dia sangat ahli dalam diagnosis denyut nadi dan akupuntur, cepat dan akurat. Diagnosis denyut nadi dan akupuntur adalah keterampilan dasar. Berhasil membuktikan bahwa dia memiliki keterampilan dasar yang kuat. Apa yang bisa saya katakan? Yin Qiang memiliki wajah yang aneh. Tidak. Pria itu menggelengkan kepala. Bukan hal yang aneh untuk menggambarkannya dalam situasi biasa. Tapi kali ini berbeda. Itu adalah seorang pemuda berusia awal 20-an, seorang pelajar siswa berusia awal 20-an. Mendengar ini, Yin Qiang menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagian besar mahasiswa kedokteran di mereka yang berusia awal 20-an belum pernah menyentuh jarum perak. Apakah mereka masih bisa melakukan akupuntur? Sungguh luar biasa. Apakah Anda yakin tidak bercanda? Yin Qiang sedikit tidak percaya dan bertanya, apakah dia memiliki guru yang sangat kuat? Pria itu membungkuk dan dengan cepat menjawab, memang benar, saya tidak berani bercanda tentang hal semacam ini. Saya tidak tahu siapa majikannya, tapi dia memang punya majikan. Pemuda itu menyembuhkan masalah medisnya beberapa hari yang lalu, halusinasi aktor. Saya telah mendengar dari banyak sumber bahwa dia sekarang berada di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Helongyan dan Yang Ping saling memandang dan tiba-tiba merasa sedikit lucu. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan mata mereka bercanda. Menarik. Yin Qiang adalah wajah yang terkejut, halusinasi aktor. Ini bukanlah masalah medis yang sulit untuk diobati. Dikatakan sebagai subjek dari Master Chang, sebelum dia selesai, matanya terbuka lebar dan wajahnya tidak dapat dipercaya. Pria itu melihat penampilan terkejut Yin Qiang dan sangat terkejut. Dalam kesannya, Yin Qiang selalu tenang dan tenang dalam segala hal. Saya sudah memeriksa penyakit ini, dan sepertinya topiknya dipimpin oleh seorang pria bernama Chang Xuande, tapi anehnya penghargaan terakhir diberikan kepada seorang pemuda bernama Jericho Li. Dikatakan bahwa Jericho Li bertanggung jawab atas penyakit ini. Obat halusinasi aktor. Jadi aku berpikir, bisakah kamu? Para pria menggosok tangan mereka. Mendengar kata-kata itu, Yin Qiang menunjukkan senyum pahit di wajahnya, dia melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu ingin menggali kaki tembok. Saya menyarankan kamu untuk mati. Apa? Menleng, mengapa? Meskipun tuannya kuat, kamu tidak jahat. Jika Anda naik ke puncak, pemuda seperti Anda harus mengikuti guru Anda dan belajar menjadi seorang yang berbakat. Yin Qiang merasa bosan ketika mendengar ini. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Aku tidak bermaksud begitu. Maksud saya, apakah Anda ingin menggali sudut Chang Xuande? Anda mungkin juga menemukan siswa baru sendiri, apa? Pria itu melebarkan matanya dan tiba-tiba menjawab, Guru, apakah Anda tahu Chang Xuande ini? Ya, aku tidak tahu. Yin Qiang menggelengkan kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa hormat di wajahnya. Namanya tidak diketahui oleh beberapa orang. Saya berutang kesuksesan saya di bidang kardiologi atas nasihatnya. Ketika pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Bahkan Helongyan dan Yang Ping menunjukkan warna yang luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa Yin Qiang memiliki pencapaian yang begitu dalam. Di bidang kardiologi, terima kasih kepada Chang Xuande. Seorang dokter suci layak menjadi dokter suci. Jika Anda menelepon orang lain saja, Anda dapat membuat keterampilan medis mereka meningkat pesat. Dan pria itu ketakutan, membuka mulut, sejenak keahlian medis Yin Qiang di bidang kardiologi adalah otoritas di dalam dan luar negeri, obat alami yang terkenal. Agar Yin Qiang mengatakan kata-kata seperti itu, pria mau tidak mau punya ide, yaitu, Yin Qiang memang menerima saran Chang Xuande sebelumnya, tetapi kemudian, dengan meningkatnya keterampilan medis Yin Qiang, dia telah melampaui Chang Xuande. Benar. Pasti begitu. Gurunya adalah ahli otoritatif terkenal di negara ini dan orang terkenal di industri.
Jika Chang Xuande begitu kuat, kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia? Dia pikir dia telah menebak kebenarannya, tetapi apa yang dikatakan Yin Qiang selanjutnya membuatnya langsung membatu. Saya sudah 20 tahun tidak bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun, saya telah menanyakan tentang dia, tetapi saya tidak dapat mengetahuinya. Terlebih lagi, saya sering bepergian ke luar negeri, dan waktu saya untuk mencarinya sangat sedikit. Pikirkanlah, dia adalah orang yang hebat, pastilah naga yang melihat yang pertama tetapi bukan akhir. Apa yang saya pelajari darinya di awal hanyalah sedikit dangkal. Keterampilan medisnya di bidang kardiologi telah mencapai tingkat yang baru. Itu tidak mengherankan bahwa orang seperti dia bisa mengajar murid magang yang luar biasa. Ini membuat seseorang terdiam untuk waktu yang lama. Dia belum pernah mendengar guru memuji dan memuji seseorang sebanyak itu. Bahkan ahli terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, Yin Qiang hanya menghormatinya, jauh dari rasa hormat. Tampaknya Yin Qiang tidak berbicara tentang seorang dokter, tetapi Hua Tuo, Bian Ke dan Zhang Zongjing. He Longyan dan Yang Ping memiliki ekspresi aneh. Tentu saja mereka tahu bahwa ini benar, karena hanya ada 12 dokter suci di Tiongkok, dan mereka semua berada di puncak dunia medis. Adapun Jericho Li, keduanya telah menyaksikan bakat medisnya yang buruk. Itu adalah seorang jenius sekali seumur hidup. Oh, benarkah? Lao Yin, apakah kamu bingung? Kita harus logis dalam omong kosong kita. Dengarkan dia. Apakah ini masih manusia? Ini Hua Tuo, Bian Ke. Jika Chang Xuande sekuat yang kamu katakan, mengapa ada di sana? Tidak ada ahli di dalam dan luar negeri. Menurutku itu hanya pencari reputasi. Yao Sun tidak bisa mendengarkannya lagi. Dia merasa tersanjung di depannya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi begitu dia menemukan celahnya, dia tidak segan-segan mencibir. Tak ayal, ibarat menuangkan baskom berisi air dingin untuk kebahagiaan orang lain. Wajah Yin Qiang langsung tenggelam. Di matanya, Chang Xuande adalah mentornya. Chang Xuande telah berkontribusi banyak atas pencapaiannya hari ini. Yao Sun menghina gurunya di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketika seorang pria melihat wajah Yin Qiang tidak tampan, dia sangat marah. Guru dan muridnya mempunyai satu pikiran. Dia tahu bahwa Yin Qiang menghormati gurunya dan menghormati jalannya. Menghina gurunya benar-benar tidak bisa ditoleransi, dan dia juga tidak bisa mentolerirnya. Jadi dia sangat marah sehingga dia berkata dengan dingin, apakah orang lain mencari ketenaran? Menurutku kamulah yang memancing ketenaran. Buka mulutmu dan tutup mulutmu, lihatlah dirimu di cermin terlebih dahulu. Bab 574. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah provokasi yang positif. Wajah Yao Sun merosot begitu mendengarnya. Beraninya kamu memarahiku. Matanya bulat dan tertuju pada pria itu. Itu kamu. Aku sudah hidup lama sekali, tapi aku bahkan tidak bisa menjadi orang biasa. Pria itu berpelukan dengan kedua tangannya, gayung bersambut, karena menurutmu Chang Xuande sedang mencari ketenaran, dia ada di dalam departemen rawat jalan sekarang, kamu bisa pergi dan melihatnya sekarang. Wajah Yao Sun memerah dan lehernya tebal. Dia ingin memakan orang. Memalukan kan? Yang Ping juga berkata sambil tersenyum, anak muda lebih marah. Mereka semua menjadi tenang. Saya mengenal guru Chang dan pemuda itu, dan saya mengundang mereka ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Mendengar ini, Yao Sun merasa semakin tidak nyaman. Setelah sekian lama, orang-orang ini berkumpul. Apakah dia duri bagi orang lain? Dia sangat kesal dan berkata dengan marah, bagus. Apakah kamu akan menindasku bersama? Saya ingin melihat satu persatu. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Mari kita sangat menghormati mereka. Di mana dia? Yang Ping ragu-ragu dan menjawab, di bagian rawat jalan. Yin Qiang tertegun. Awalnya, Chang Xuande masih berusaha mencari orang tersebut, tetapi Yang Ping mengatakan bahwa orang tersebut berada di bagian rawat jalan di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Apa yang terjadi? Dia memandang Yang Ping dengan curiga, dan kemudian mendengar Yang Ping menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Chang telah berada di departemen rawat jalan selama beberapa hari, terutama untuk membawa muridnya berlatih, menghubungi pasien, dan mempraktikkan keterampilan medis. Saya baru saja melihat peluang dan mengundang orang ke sini. Yin Qiang tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Yao Sun melompat dan bergegas keluar kantor dengan marah, pria itu ada di sini, bukan? Sekarang saya akan melihat apakah dokter liar ini sekuat yang Anda katakan. Tunggu, akan kutunjukkan padanya obat apa yang sebenarnya. Dalam kemarahannya, apa yang dia katakan tidak sesuai dengan identitasnya. Wajah Yin Qiang tertegun, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lihat apa yang telah dilakukan. Guru, ini bukan salahmu, ini kesombongannya. Nama pria itu adalah Zhan He. Dia adalah murid Yin Qiang yang paling potensial. Pada usia 40 tahun, dia telah mencapai level Mingyi. Dia dekat dengan Tianyi. Dia memiliki harapan besar untuk mewarisi jubah Yin Qiang. Apalagi sifatnya yang jujur, berani berkata jujur, dan menghormati gurunya. Dia selalu membela Yin Qiang, jadi Yin Qiang sangat menyukai siswa ini. Beraninya kamu mengatakan itu. Yin Qiang memutar matanya dan membuat orang marah seperti itu. Ia tidak takut mendatangkan bencana. Zhan He menggaruk bagian belakang kepalanya.
Dia tahu apa yang baru saja dia katakan sangat blak-blakan, tapi dia tidak berpikir dia salah. Lagi pula, sikap Yao Sun sungguh menyebalkan. Guru, apakah Chang Xuande itu benar-benar kuat? Kekaguman Yin Qiang membuatnya penasaran. Hanya lebih dari yang kubilang. Selama bertahun-tahun, semakin banyak Yin Qiang mengingatnya, semakin dia bisa merasakan keterampilan medis Chang Xuande yang luar biasa. He Longyan tertawa dan menepuk bahu Zhan He. Zhan He, apakah dia benar-benar kuat? Kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Tapi menurutku dia tidak akan melakukannya. Seseorang akan melakukannya untuknya. Kata-kata yang dalam, biarkan Zhan He tertegun sejenak. Saat ini, Chang Xuande dan Jericho Lee di bagian rawat jalan di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok sedang merawat pasien. Kecepatan diagnosis denyut nadi Chang Xuande sangat cepat. Butuh waktu kurang dari 30 detik untuk menilai suatu penyakit, dan dia selalu akurat, yang membuat beberapa pasien mengacungkan jempol. Ia juga sengaja meninggalkan beberapa penyakit yang relatif sulit untuk diambil alih oleh Jericho Lee. Ketika Jericho Lee tidak dapat merawat mereka, dia bertanggung jawab menjelaskan dan mendemonstrasikan mereka untuk membantu Jericho Lee meningkatkan keterampilan medisnya dengan cepat. Bang, dang. Pintu ruang rawat jalan dibuka, dan suara pintu yang terbentur dinding membuat orang-orang yang ada di ruangan itu terlonjak. Banyak orang menoleh untuk mengikuti suara tersebut dan melihat seorang pria bergegas menuju Chang Xuande dan Jericho Lee. Apakah kamu Chang Xuande? Nada suara pengunjungnya cukup buruk. Begitu Anda mendengarnya, Anda akan tahu bahwa dia ada di sini untuk mencari kesalahan. Chang Xuande sedikit mengernyit dan menatapnya dengan curiga, apakah kamu? Jericho Lee berkata dengan tidak puas, lihat dirimu, kamu juga harus menjadi dokter. Tetapi sebagai seorang dokter, apakah kamu tidak tahu aturannya? Tolong ketuk sebelum kamu masuk. Dan ada begitu banyak pasien di sini. Tahukah kamu bahwa kamu akan mengganggu prosedur medis normal? Sekilas, dia melihat kesulitan pria ini datang untuk mencari Chang Xuande, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung dalam masalah. Chang Xuande melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia tenang. Melihat pengunjung itu, dia berkata lagi, saya Chang Xuande. Siapa Anda? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yao Sun, tentu saja, datang. Dia menatap Chang Xuande. Dia sombong dan menghina. Dia berkata, saya dengar Anda sangat ahli dalam bidang kedokteran, jadi saya ingin membandingkannya dengan Anda. Mendengar ini, Chang Xuande dan Jericho Lee saling memandang dengan curiga. Ketika mereka bertanya-tanya, Yao Sun meninggikan suaranya lagi dan berkata dengan dingin, mereka telah membuatmu begitu hebat. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar kuat. Bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku, ahli pengobatan barat, dokter? Begitu kata-kata itu keluar, Chang Xuande mengerutkan kening. Wajah Jericho Lee menjadi lebih dingin. Setelah sekian lama, dia datang untuk mencari kesalahan dan bersiap untuk menginjak Chang Xuande. Chang Xuande langsung mengangkat wajahnya, saya tidak tahu gosip apa yang pernah kamu dengar, tapi aku sibuk sekarang, dan aku tidak punya waktu untuk bersaing denganmu. Pintunya ada di sana. Takut. Mendengar ini, Yao Sun berpikir bahwa Chang Xuande takut dan langsung mencibir, haha, aku tahu kalian semua melakukan trik palsu. Aku benar-benar berpikir betapa kuatnya itu, tapi aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Chang Xuande kesal. Awalnya, dia tidak ingin memiliki pendapat yang sama dengan orang seperti itu, tetapi pihak lain jelas datang untuk meminta masalah padanya. Apa yang dia katakan sangat jelek. Dia hampir tidak mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah pembohong. Dia berdiri dengan wajah dingin dan saling menatap. Menurutku kamu juga sudah tua. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu boleh meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok, tapi bukan berarti kamu boleh mencoreng obat tradisional Tiongkok. Kapan pengobatan Tiongkok curang? Jangan katakan tanpa bukti. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Jika saya tidak dapat memahami titik akupuntur dan kondisi denyut nadi, saya katakan itu palsu. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat Anda pahami. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan? Tipuan palsu. Yao Sun tercekik begitu parah hingga dia menggigit giginya dan membalas, karena ilmu pengetahuan tidak dapat membuktikan TCM, maka itu palsu. Sains. Chang Xuande langsung tertawa, kamu baik-baik saja. Ceritakan padaku tentang sains. Apa itu sains? Bab 575. Mendengar kata, sains, tanpa sadar Yao Sun ingin menjawab, namun begitu kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia merasa tenggorokannya tersumbat. Apa itu sains? Ia mendapati dirinya tidak bisa menjawab sama sekali, karena jika menjawab sains adalah teknologi, ia akan ditertawakan. Kenapa, aku tidak bisa menjawabnya? Chang Xuande menatapnya dengan wajah mengejek. Ia melihat banyak orang yang suka menggali lubang dan melubangi dirinya sendiri. Aku siapa bilang aku tidak bisa menjawabnya? Yao Sun tersipu, lehernya tebal dan mulutnya keras. Ilmu pengetahuan adalah menyembuhkan pasien dengan sarana medis modern. Hal-hal misterius seperti deteksi denyut nadi, akupuntur, dan moksibusi dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah manipulasi palsu dan tidak ilmiah. Petik 2. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa di tempat itu. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat Jericho Lee memegangi wajahnya dan tertawa. Maaf, aku tidak bisa menahannya.
Jericho Lee tidak merasa malu untuk menjelaskan, sungguh lucu ada yang berbicara. Saya sudah sangat tua sehingga saya bisa mengucapkan kata-kata lucu seperti itu. Benar-benar membuka mata. Orang-orang secara alami tahu apa yang dia bicarakan, tapi di depan Yao Sun, mereka masih harus menatap Yao Sun. Chang Xuande menatap muridnya dengan wajah pucat, dan memandang Yao Sun dengan marah dan lucu. Apa yang kamu katakan? Yang lain tertawa, kamu tidak tahu. Sains. Kamu sangat senang berbicara tentang sains dengan saya. Karena kamu ingin untuk bicaralah, saya akan membicarakannya dengan Anda. Anda mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan palsu. Saya ingin bertanya kepada Anda, ketika orang dahulu menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok ribuan tahun yang lalu, apakah mereka memiliki peralatan medis yang terkini? Instrumen modern apa yang mereka tahu? Kalau harus mendengarkan mesin untuk ke dokter, apalagi yang perlu dilakukan dokter? Bisa menyembuhkan penyakit, itulah sains. Bagaimana orang yang berpikiran sempit bisa memahami luasnya dan kedalaman pengobatan tradisional Tiongkok? Untaian mutiara dan meriam membuat Yao Sun tersipu malu. Dia juga tahu bahwa ketika dia berbicara tentang sains, dia sedang membuat sensasi. Tidak ada definisi pasti mengenai sains. Jika dia harus memberikan definisi, dia akan dipukuli wajahnya. Namun, dia selalu sombong. Saat wajahnya dipukuli, dia tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia malah semakin marah. Kamu tidak masuk akal. Aku berusaha masuk akal. Hehe, siapa yang kuat dalam penalaran? Mata semua orang cerah. Chang Xuande juga melihat bahwa orang ini mungkin memiliki keterampilan medis yang cemerlang, tetapi dia tidak bisa menjadi laki-laki. Sama sekali. Yang diinginkan seorang dokter adalah sikap belajar yang rendah hati dan menghargai keterampilan medis, daripada mengkritik apa yang tidak dia pahami. Itu hanya akan membuat mereka berpuas diri dan memotong jalan mereka ke depan. Ayolah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Ayo pergi. Aku sibuk di sini. Aku tidak punya waktu untuk menerimamu. Begitu banyak pasien yang menunggu. Bisakah kamu menunda waktu orang lain? Xuande melambaikan tangannya untuk mengusir orang. Sikap ini sangat merangsang Yao Sun. Dia tersipu dan mengertakkan gigi, rumah sakit adalah tempat untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, bukan untuk menyakiti orang. Pengobatan tradisional Tiongkok hanya dapat membahayakan orang. Jika Anda membunuh orang dan membunuh mereka, Anda tidak dapat memikul tanggung jawab. Dalam hal ini, wajah Chang Xuande tenggelam, kamu gemuk, apakah kamu masih bernapas? Kepala besarmu layak untuk memahami pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu Yao Sun sangat marah. Jericho Lee, pergilah. Kesabaran membuang-buang waktunya dengan barang-barang seperti itu. Waktunya sangat berharga. Mendengar pihak lain ingin mengusirnya, Yao Sun sangat marah, berani sekali. Saya seorang ahli yang diundang oleh Presiden He. Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan mengampuni kamu. Chang Xuan Deleng selanjutnya, sepertinya ada kecelakaan kecil, orang ini adalah tipe pria yang teladan, tanpa diduga adalah orang yang mengundang He Longyan, tidak heran begitu sombong. Tapi sebelum dia Longyan mengundang seseorang, dia tidak menyelidiki karakternya. Tuan, istirahatlah dan biarkan aku yang melakukannya. Jericho Lee tidak bisa mendengarkan lagi. Dia memberitahu kedua asistennya, biarkan pasien di luar menunggu beberapa menit dan beritahu mereka untuk tidak panik ketika mendengar apapun. Bagus. Jericho Lee bangkit dari tempat duduknya dan bergegas menuju Yao Sun. Ketika Yao Sun melihat dia galak, dia menjadi panik. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memukul seseorang? Jika kamu berani, aku akan memanggil keamanan. Teriak saja, aku akan kalah jika aku bisa menyelamatkanmu. Jericho Lee bersenandung dingin. Dia maju dan meraih Yao menghindari kerahnya dan mengangkatnya seperti ayam. Kamu, biarkan aku pergi. Wajah Yao Sun memerah dan marah. Jericho Lee menunjukkan wajah mendung dan menatapnya dengan dingin, bukankah kamu sangat bangga? Pengobatan oral Tiongkok sudah terbelakang. Apakah Anda pikir Anda sudah maju? Lalu saya ingin bertanya, orang yang sudah mahir ini, tahukah Anda apa itu Qi? Tahukah kamu apa itu Qi yang sebenarnya? Tahukah Anda apa itu pencak silat? Tahukah Anda apa itu titik akupuntur? Misalnya seperti ini dia mengangkat tangan kirinya yang kosong, jari-jarinya sedikit melengkung, gas nyata menyembur keluar, mengembun menjadi gas seperti nyala api. Begitu dia membalikkan tangan kirinya, Qi aslinya meledak, seperti melempar, memukul meja dan kursi yang tidak jauh. Bang, dang. Rasanya seperti tertiup angin kencang. Meja kayu solid dengan puluhan jin langsung terbalik. Adegan ini membuat Chang Xuande berdiri, wajahnya kaget dan tidak bisa dipercaya. Mata Yao Sun membelalak. Dia menatap meja yang terbalik. Jelas tidak ada seorang pun di sana sekarang. Mengapa mejanya terbalik? Dan dia melihat cahaya dari tangan Jericho Lee, yang seolah membalikkan meja. Mustahil. Sejauh ini, bagaimana seseorang bisa membalikkan meja di udara? Itu pasti sesuatu yang sudah diatur. Orang yang sudah mahir ini, paham. Yang saya gunakan tadi adalah Qi. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, itu adalah Qi di dalam tubuh manusia. Tentu saja, saya tahu bahwa orang seperti Anda, dengan lidah kaku, akan mengira saya punya mengatur mekanisme. Orang bodoh seperti Anda hanya berhak mengetahui pengobatan barat.
Dengan segala hormat, siapapun yang pergi ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan meninggalkan pengobatan tradisional Tiongkok adalah sampah. Jericho Lee tidak merahasiakan ejekan dan penghinaannya. Apa katamu? Ketika dia dimarahi sebagai sampah, Yao Sun siap untuk retak, dan dia memiliki hati kanibal. Aku tidak ingin melihat orang idiot sepertimu. Karena kamu tidak percaya pada titik akupuntur dan urat daging, aku akan membiarkanmu merasakan pengobatan tradisional Tiongkok, kata Jericho Lee sambil menyeringai sambil menunjuk ke arahnya. Titik akupuntur bodoh. Yao Sunggang ingin mengumpat, tapi dia mendapati dirinya terdiam dan hanya bisa mengucapkan, dan, secara terputus-putus. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa bicara. Tidak. Itu tidak benar. Dia panik dan berteriak, tapi sekeras apapun dia berusaha, mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Dia meraba lehernya dan melompat-lompat ke dalam cepatlah. Penampilan badut itu sangat lucu. Jericho Lee berkata dengan sinis, "Oh, aku khawatir kamu tidak bisa bersumpah lagi."